Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku peserta didik kelas 7 MTS di seluruh Nusantara, terutama peserta didik kelas 7 MTS Negeri 1 Bogor, Kota Bogor. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan di Madinah. Adapun kompetensi dasar dari materi ini yaitu memahami sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi. Dan indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah peserta didik mampu menjelaskan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Oleh karena itu, ikuti pembelajaran ini dengan baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang Abi cintai dan Abi banggakan, kita akan mulai membahas tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ada 4 bagian yang akan kita pelajari dari materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, yaitu yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduk kota Yasrib telah memiliki kepercayaan dan agama. Dan agama yang dianut penduduk Yasrib diantaranya adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan. Agama Yahudi merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Yasrib. Dan agama ini masuk ke Yasrib dibawa oleh para imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Mereka datang ke Yasrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu pemerintah Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan. Dan di antara suku-suku yang ada di Yasrib yang menganut agama Yahudi
adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraidah. Keempat suku ini tetap mempertahankan dan menganut agama Yahudi sekalipun Islam sudah mulai tersebar di Madinah. Selanjutnya, yang kedua adalah agama Nasrani. Penganut agama Nasrani merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran. Masyarakat Bani Najran memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi ketika kelompok misionaris Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi ke wilayah tersebut untuk menyebarkan agama Nasrani. Dan agama Nasrani berkembang di Yasrib, namun jumlahnya tidak sebanyak penganut agama Yahudi. Selanjutnya adalah aliran kepercayaan terhadap benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam atau yang disebut dengan paganisme. Penduduk kota Yasrib selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, ada sebagian kecil yang menganut paham pagan karena mereka mengikuti kepercayaan orang Quraisy. Ada yang menyembah benda-benda atau mereka meyakini kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan lain sebagainya. Karena itu seringkali terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani karena praktik peribadatan mereka sangat bertentangan. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Pada mulanya, kota Madinah memiliki nama asli yaitu Yasrib. Menurut Az-Zujaji, salah seorang ahli sejarah Islam mengatakan bahwa Yasrib merupakan nama pendiri kota. Nama lengkapnya adalah Yasrib bin Qoniyah bin Mahlail bin Arm bin Ubail bin Aus bin Arm bin Sam bin Nuh alaihi salam. Karena keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yasrib dengan keluarganya tinggal di daerah ini, maka tempat ini kemudian dinamakan Yasrib. Menurut sebagian ahli sejarah, diketahui bahwa kelompok pertama yang mendiami kota Yasrib adalah suku Amalikoh. Dahulu, suku Amalikoh bermukim di wilayah Son'a yang merupakan ibu kota negara Yaman saat ini. Kemudian, sebagian dari mereka berangkat menuju Yasrib. Tidak lama kemudian, beberapa golongan Yahudi datang ke Yasrib secara bergelombang dimulai pada abad ke-1 dan ke-2 hingga kemudian mereka berhasil
menguasai suku Amalikoh, dan akhirnya menetap di Yasrib. Sesungguhnya, kedatangan orang-orang Yahudi ke Yasrib adalah untuk menghindari serangan penguasa Romawi yang pada saat itu terus mengejar orang-orang Yahudi karena mereka dianggap sebagai pemberontak penguasa Romawi. Di Yasrib, jumlah orang-orang Yahudi cukup banyak dan mereka terbagi menjadi 3 kabilah besar, yaitu kabilah Qainuqa, kabilah Nadir, dan kabilah Quraisyah. Jumlah laki-lakinya yang sudah baligh mencapai lebih dari 2.000 orang. Pada kabilah Qainuqa, jumlah laki-laki yang biasa berperang mencapai 700 orang. Pada Bani Nadir mencapai 700 orang, sedangkan laki-laki dari Bani Quraisyah antara 700 hingga 900 orang. Selain kaum Yahudi, ada juga kelompok pendatang yang kelak menjadi penduduk di kota Yasrib. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari Yaman. Kelompok ini kemudian dikenal oleh umat Islam dengan nama kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Sebenarnya Aus dan Khazraj merupakan nama 2 orang laki-laki kakak beradik, putra dari pasangan Harisah bin Sa'labah bin Amr bin Amir dengan Qailah binti Kahil. Sehingga Aus dan Khazraj menyebut diri mereka sebagai Banu Qailah. Kabilah Aus dan Khazraj datang ke kota Yasrib diperkirakan pada abad ketiga Masehi. Hal ini terjadi karena bencana alam melanda bendungan Ma'rib yang dibangun sejak masa Ratu Balqis ketika kerajaan Sabah masih berjaya di daerah atau di wilayah Yaman. Dan untuk lebih lengkapnya, pembahasan tentang kondisi dan keadaan penduduk Yasrib akan dijelaskan pada bagian keadaan atau kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Menurut catatan sejarah, kota Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Hijaz. Kota ini dikenal sebagai kota yang sangat strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota Yaman di selatan dengan kota Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sehingga sebagian besar kehidupan masyarakat Yasrib hidup dari hasil bercocok tanam. Inilah yang membuat Yasrib berbeda dengan kota Mekah dilihat dari aspek kondisi alam dan watak penduduknya. Kota Yasrib terdapat daerah persawahan dan perkebunan
yang dikelola dengan baik, sehingga persawahan dan perkebunan ini bisa menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Adapun penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan penduduk Yasrib. Di antaranya, selain sebagai makanan, kurma juga bisa dijadikan seperti alat tukar-menukar saat penduduk Yasrib terdesak atau membutuhkan sesuatu selain kurma. Kemudian di kota Yasrib juga terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu, kabilah Yahudi dari Bani Qainuqa adalah kabilah yang terkaya di Madinah, meskipun jumlah mereka tidak banyak. Dan di Madinah juga terdapat banyak pasar yang terkenal, yaitu pasar Bani Qainuqa. Di sana dijual berbagai macam barang-barang perniagaan seperti minyak wangi atau barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Yasrib. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa di kota Yasrib tidak pernah ada satu kerajaan atau pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakatnya, sehingga kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang antar suku dan kelompok. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Sebelum bangsa Yahudi datang ke Yasrib hingga akhirnya mereka menguasai kota tersebut, suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib adalah suku Amalikoh. Mereka bekerja sama membangun perkampungan dan peradaban di Yasrib. Namun, setelah bangsa Yahudi datang ke Yasrib, mereka menaklukkan suku Amalikoh dan akhirnya menguasai kota Yasrib. Saat itu mulailah orang-orang Yahudi memegang sepenuhnya, bahkan mereka mampu mengendalikan kehidupan ekonomi, politik maupun intelektual. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraizoh, dan Bani Qainuqa. Mereka adalah kabilah yang mampu membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan Arab Baduy. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi atau Kristen di Syam atau Syria sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa Al-Masih. Akhirnya mereka menyerbu Yasrib untuk memerangi orang-orang Yahudi.
Dan dalam penyembuhan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj, seperti halnya kaum Yahudi, juga merupakan pendatang di kota Yasrib. Keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara Yahudi dan kabilah Arab, yaitu Aus dan Khazraj, terus berlanjut dalam kurun waktu yang lama. Banyak pemimpin Yahudi yang meninggal, sehingga kekuasaan Yasrib yang awalnya dipegang oleh kabilah Yahudi berpindah tangan ke tangan Aus dan Khazraj. Sebelumnya, kondisi Aus dan Khazraj merupakan buruh. Namun, setelah ia mampu mengalahkan kabilah Yahudi, kedua suku, yaitu Aus dan Khazraj, berubah status sosialnya menjadi pengendali atau penguasa di daerah Yasrib. Akibat kekalahan itu, bangsa Yahudi berusaha untuk bangkit, bahkan menerapkan politik adu domba. Mereka memprovokasi kedua suku antara Aus dan Khazraj agar terjadi perselisihan, hingga kemudian mereka melakukan peperangan. Dan dalam kondisi itu, kabilah Yahudi memanfaatkan peluang untuk merebut kembali perdagangan dan aset kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang sudah hilang akhirnya kembali lagi ke tangan kabilah Yahudi, karena kabilah Aus dan kabilah Khazraj seringkali melakukan peperangan akibat politik adu domba yang dilakukan oleh kabilah Yahudi. Selain perebutan kekuasaan di antara tiga kabilah tersebut, konflik muncul akibat adanya perbedaan agama. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj memeluk agama Watsani atau menyembah berhala, sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab atau penganut Alkitab mempercayai keesaan Tuhan atau monoteisme. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khazraj yang dipandangnya sebagai kaum kafir. Keadaan ini berlangsung cukup lama, sehingga pertikaian di antara tiga kabilah ini telah banyak menelan korban. Hingga nanti pada akhirnya kabilah Aus dan Khazraj datang ke kota Mekah dan menerima ajaran Islam dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk materi itu kita akan lanjutkan pada bagian proses hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Demikian apa yang dapat Abi jelaskan dan Abi sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.